Masya Allah, godaannya lebih banyak, Bu. Ya nggak, Ustaz? Godaan masak teh ya, Bu ya, godaan belanja teh ya, ibu tawaf di pasar baru. Dan saya katakan kepada ibu-ibu, kalau ibu tawaf di pasar baru, jangan melebihi 7 putaran. Di Ka'bah saya cuma 7, Bu. Di pasar baru 17, 70, bid'ah itu. Ya. Bahkan saya kemarin ngisi di Cimahi, Bu, tentang bagaimana seorang muslimah menjalani ibadah sepanjang Ramadan. Kata Rohgi Asyurjani, kata Kordowi, beberapa ulama mengatakan apa, ibu-ibu sekalian? Kalau ingin belanja, maka lakukan sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Jangan biarkan waktu-waktu berkah Ramadan itu diisi dengan sesuatu yang tidak jadi amal soleh, Bu. Gitu. Ustadz, kan belanja kebutuhan, kita punya manajemen, Bu. Karena banyak yang belanja di Ramadan itu bukan kebutuhan, tapi keinginan, barang-barang baru, diskon besar-besaran dan lain sebagainya. Ini ibu-ibu yang mau belanja, Bapak, saya anjurkan sebagaimana kata Kordowi, setelah Ramadan di Sawal, Bu, lebih enak. 1 tepadedet, 2 marurah ngan tarutup, itu saja ya, ngan. Dan itu senang, suami senang teh itu. Ya, Pak ya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian butuh hati yang kuat. Kenapa? Karena keterbaikan Ramadan ini sepanjang 30 hari ternyata ada di ujungnya, kan? 1 sampai 20 itu hari-hari yang terbaik. 21 sampai 30 itu hari-hari yang paling baik di antara yang terbaik. Kenapa? Karena kata Kordowi di sana ada 1, itu penghujung bulan. Apapun harus kita happy endingkan di ujung, Bapak Ibu. Betul? Usia kita, amal kita, termasuk Ramadan, harus pandai menutup sesuatu dengan happy. Pakai pakai P. Bu, happy ending tuh pakai pakai P. Yang penting ending lah gitu lah ya. Ya. Bapak Ibu, ketika Rasul mengatakan innamal a'malu bil khawatim, maksudnya apa? Seorang mukmin itu, Bu, harus punya sebuah prinsip, apapun dia tutup dengan cara terbaik. Usia, amal, termasuk Ramadan, harus dia tutup dengan cara yang terbaik. Yang kedua, karena di 10 terakhir itu ada apa? Lailatul Qadar. Yang kalau kita mendapatkannya, apa kata Rasulullah? Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Dan alhamdulillah saya dapat bocoran, Kang Imam. Pemerintah melarang mudik ya. Itu ambil sisi positifnya apa, Bu? Kita bisa tenang leluasa untuk i'tikaf. Tidak terganggu dengan mudik. So ambil sisi positifnya. Ya enggak? Apa yang akan kita jawab nanti di sisi Allah kalau seumur hidup kita tidak pernah i'tikaf? Mau jawab apa kalau Allah bertanya kenapa kamu nggak bisa i'tikaf sepanjang hidup? Padahal Rasul tidak pernah ketinggalan i'tikaf. Nah begitu. Bapak-bapak ditanya, Pak ayo i'tikaf, alimah yang domba kap cendu. Kata Pak, piala itik kan piala itik, domba kap. Aduh, Masya Allah ya. Naudzubillah. Butuh hati, Bu. Sok ibu sekarang kuatkan hati. Saya harus jadikan ini Ramadan terbaik. Nggak boleh diganggu dan apapun yang akan menggubuyarkan, mengambiarkan konsentrasi Ramadan saya. Nanti Ustadz di ujung bla bla bla. Siapkan dari sekarang, Bu. Jangan sampai 10 hari ini terganggu oleh hal-hal yang tidak kaitan dengan amaliyah di bulan Ramadan. Bahkan punten Bapak Ibu, saya sampaikan aja lah, nggak apa-apa. Bapak Ibu nggak sepakat sama saya juga nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Ternyata adamul ziarah, Pak. Tidak boleh banyak keluar rumah illa lihajatin aw li ta'atin itu. Kecuali untuk kebutuhan yang darurat atau untuk ketaatan, Bu. Di Ramadan ini ibu-ibu adamul khuruj liziarah illa li ta'ah aw li darurah. Tidak boleh banyak keluar rumah kecuali untuk hal yang mendesak dan ketaatan. Ustadz itu alumni bagaimana reunian? Bu, pilih saja. Ini setiap hari berapa memang reuni TKA, reuni TKB, reuni SMP. Reuni geng HP Pipo. Eta geng HP Pipo aya gengna itu, Bu. Lamun aya pon mah wajar, ieu mah Pipo gitu ya. Kan punten Bu ya, setiap hari saya ngisi ini Pak, ngisi apa Bu ya, alumni gitu. Ngisi apa namanya Ustaz? Buka bersama ya.
saya sampaikan gitu, kalaupun HP terus harus buka bersama, minimal kita ambil yang penting saja, misalnya buka bersama keluarga besar, Bu, atau buka bersama sekarang instansi yang Bapak Ibu sedang bekerja di dalamnya, atau misalnya alumni besar terakhir kuliah lah, Bu. Ini mah ada alumni SD, udah, Bu, ya. Khawatir nanti cinta bersemi, Allah. Ke SD cinta bersemi kembali, Bu. Ya udah, janganlah, kalau bisa pilih-pilih saja Bapak Ibu sekalian, ya. Setuju? Baik, ini yang kedua, kuatkan hati kita di bulan ini untuk fokus ibadah selama 30 hari. Dan prinsipnya hati kita harus merasakan inilah Ramadan terakhir, ya. Baik, yang keempat Ibu dan Bapak sekalian, apa hubungan hati kita dengan Ramadan tahun ini, dengan Ramadan ini? Satu-satunya Ibu dan Bapak sekalian, satu-satunya, ya, ibadah yang menguji keikhlasan hati itu adalah saum, Pak. Kenapa? Karena saum ini adalah sebuah syariat, Pak, yang hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang melakukan ibadah itu. Bapak Ibu tahu saya saum enggak? Saya sedang saum enggak? Saya sedang saum enggak sekarang? Dari mana taunya, Pak? Nggak bisa dilihat. Betul? Satu-satunya ibadah, Bapak Ibu, yang hanya Allah yang tahu bahwa kita sedang melakukan ibadah itu cuma Allah loh. Apa itu? Saum. Saya nggak tahu Ibu saum atau tidak loh. Ustadz sedang saum ya. Kenapa? Lalu itu bukan tanda saum, Bu. Mungkin saya kurang sarapan aja. Jadi curhat ya. Itu Ustadz lagi saum mulutnya bau. Bu, banyak yang tidak saum lebih bau. Itu matanya celong, bibirnya pecah-pecah, wajahnya pucat. Itu bukan tanda saum, itu kurang gizi namanya. Ya. Mungkin ibu-ibu di rumah, Bu, sebelum datang ke sini minum dulu, bisa kan, Ustadz, ya? Atau apa nanti setelah dari sini jajan kemana gitu, nggak ada yang tahu. Ini butuh keikhlasan nggak, Bu? Kenapa? Karena saum itu adalah ibadah yang tidak terlihat oleh yang lain selain Allah, dan orang, Bu, bisa saja meninggalkan ibadah itu dan tidak ada yang tahu, betul? Masya Allah, ya. Oleh karena ini butuh hati yang ikhlas, Bu. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa kita publikasikan ke selain Allah bahwa kita sedang ibadah. Makanya Allah mengatakan apa? Fa in illa saum fa innahu li wa anna ajibihi. Semua amal ibadah anak Adam itu bagi mereka, aku lipat gandakan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat, kecuali saum. Fa innahu li. Saum itu spesial hanya untuk aku. Maksudnya apa? Satu-satunya rahasia besar antara kita dan Allah dalam ibadah itu saum. Salat ada gerakannya, zakat ada barangnya, tilawah ada suaranya. Saum ada apanya? Tidak ada apa-apanya. Ini butuh keikhlasan kita ketika mengamalkannya. Kenapa? Saum dan tidak saum tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin lebih ikhlas hatinya, maka perbanyaklah ibadah bernama saum. Karena tidak ada ibadah yang paling efektif, Pak, membangun keikhlasan di kedalaman hati kita kecuali saum. Ya. Baik. Orang saum tuh, Bu, nantinya ya tidak suka lagi ingin selalu dipuji, Bu. Tidak suka lagi ingin selalu disanjung gitu. Itu adalah dampak-dampak positif dari saum. Maka orang itu potensi untuk ikhlas dalam beramalnya sangat besar sekali. Orang saum, Bu, lama-lama itu, Bu, ya, dia semakin akan menurun, bahkan menghilang rasa ingin dipujinya, rasa ingin disanjungnya, rasa ingin dilihatnya itu. Kalau Bapak dan Ibu saumnya agak kurang itu, Pak, ya, agak sulit membangun sebuah keikhlasan walaupun bisa sebetulnya. Tetapi saum efektif sekali membangun kita menjadi pribadi yang lebih ikhlas di dalam beramal soleh. Ini terkait dengan keikhlasan hati itu, ya. Baik. Maka pada akhirnya nanti Bapak Ibu sekalian kita lihat orang-orang yang saum itu hatinya mudah ikhlas, kan, ya. Mudah ikhlas itu. Nanti mudah nerima, mudah ridho, Bu. Mudah bertahan dengan penuh kesabaran, ya. Itu dari saum itu luar biasa. Maka tidak ada, Bu, ya. Salah satu cara bagaimana membangun hati yang sangat positif di dalam kesabarannya, ridhonya, keikhlasannya, kekuatannya, ketabahannya, saum itu. Ya. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ustadz Abi nuju bla 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 bla, so perbanyak saum. Di saum segala kesabaran itu betul-betul dibina oleh Allah Subhanahu wa taala.
Saya beberapa hari kemarin Kang Imam menyampaikan materi tentang Ramadan Madrasatus Sabr. Ramadan itu adalah madrasahnya kesabaran. Kenapa Ramadan disebut madrasah kesabaran? Karena segala kesabaran yang kita perlukan semuanya dilatih di bulan ini. Di bulan apa, Bu? Sabar itu ada berapa, Bu? Sabar ada berapa? Bapak Ibu? Saya kan udah begini tangannya, Bu. Sabar ada berapa? 3 tuh, Bu. Ini ngambek ya, kesabaran di sana. Ibu ya. Sabar itu ada 3. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala al-ma'siyah, as-sabru ala ibtila. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam kemaksiatan, dan sabar di dalam musibah. 3-tiganya, Bu, itu dibina oleh Allah di bulan ini. Ya. Bagaimana cara membinanya? Ini harus kajian khusus ya. Ini sengaja biar nanti kita ada pertemuan kedua. Modus tadi. Ya, artinya orang kalau sudah masuk Ramadan, Bu, lebih sabar, lebih kuat, lebih tabah ya. Baik. Karena waktu ya, Ustaz Imam. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk yang terakhir. Ya. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apa alaqah hubungan antara hati dengan Ramadan, Bu? Ternyata di Ramadan ini, apa kata Rasul? Yang disebut saum itu tidak hanya menahan lapar dan haus, Bu, tetapi juga menahan 3 hal yang akan menghabisi amal soleh saum kita. Lagha, rafas, yaskhab. Semuanya masalah hati. Ya. Saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Rafas, terus lagha, yaskhab atau ashab, itu semuanya masalah hati loh. Maka ada orang yang bisa menahan lapar dan haus, Bu, tetapi tidak jadi pahala ketika hatinya tidak bisa diedukasi. Satu apa, Bu? Lagha. Apa arti lagha? Menghabiskan waktu, Pak, dengan kesia-siaan yang tidak menjadi amal soleh. Itu lagha namanya. Secara hati, Bu, kita di Ramadan ini inginnya apa? Inginnya tiduran ya, Bu ya? Nonton, betul nggak? Apalagi, Bu? Di rumah ini enaknya gimana, Ustaz? Ya, jalan-jalan, ngabuburit saja, tiduran terus. Bapak Ibu, walaupun ini Ramadan, tetap sunnah tidur itu di siang hari, namanya qailulah. Jangan sampai pagi hari dipakai untuk tidur. Kenapa Rasul mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah, jadikanlah berkah umatku itu di pagi hari. Maka jangan dipakai untuk tidur, Ibu dan Bapak sekalian. Kenapa sunnah tidur itu tetap qailulah di siang hari? Berapa lama? Berapa lama, Ibu? Ya, 30 menit lah atau 1 jam. Ibu tidur jam 11, bangun jam 5. Alhamdulillah sudah qailulah. Itu bukan qailulah, itu kebluk. Qailulah itu hitungnya paling lama 1 jam. Itu siang hari, bukan pagi hari. Tidak ada sunnah tidur di pagi hari walaupun bulan Ramadan. Justru menghilangkan keberkahan pagi hari di umat Muhammad itu. Allahumma barik bi ummati fi bukuriha. Saya, Bapak Ibu, setiap hari, Pak, saya SMS di grup, kan saya punya banyak grup bapak-bapak di komplek. Pak, yuk kita pingpong atau kita jalan, Bu. Dijawab jam 10, Bu. Bener, Ustaz sampai dibaca cina gitu. Ternyata baru bangun itu ya. Bapak Ibu, ini masalah hati bukan, Pak? Kuatkan hati Bapak Ibu untuk di Ramadan ini tidak ada waktu yang terbuang dengan kesia-siaan. Kasratul musyahadah televisiuna. Banyak nonton televisi, awas hati-hati Ibu dan Bapak ya, baik film apapun itu, karena semuanya adalah penghancur pahala saum kita ya. Nggak ada waktu buat apa? Habisnya tidur. Ini yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian. Yang kedua adalah rafas. Itu juga masalah hati Bapak Ibu ya. Masalah hati. Dan terakhir adalah yaskhab. Itu juga masalah hati. Hati yang mulai Bapak Ibu ingin marah, Pak ya. Ingin nyarekan Bapak Ibu sekalian, ingin meluapkan emosi, itu masalah hati bukan, Bu? Dan semuanya adalah penghancur amal soleh kita. Punten Bapak Ibu, apa arti Ramadan? Ramadan itu artinya adalah membakar, Pak. Kenapa disebut membakar? Li'annahu yarmadu dzunub bil a'malus salihah. Kenapa bulan ini disebut dengan Ramadan? Karena dia membakar semua dosa-dosa kita dengan amal soleh. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, di Ramadan ini hati kita mudah terbakar. Kita lihat tetangga bolak-balik balanja, Ibu can gaduh arto sok kebakar nggak, Bu? Aduh,
Atau Bapak Ibu sekalian, ada ujian Pak kesabaran di Ramadan ini, tiba-tiba kita ingin ingin marah Bu sama suami, sama anak-anak kan, ingin marah sama teman-teman, sama tetangga. Selalu ada ujian tentang hati di Ramadan ini, dan itu semuanya masuk kepada 3 perangkap ini. Semua urusan hati Pak. Ingin belanja kan ya Bu ya, ingin jalan-jalan di mall walaupun perlu, itu urusan hati bukan? Hati-hati Bapak Ibu sekalian ya. Marah Bu, dengki, aduh masya Allah, apakan gibah sekalian. Sok ibu-ibu di sini angkat tangan Bu, selama Ramadan ini yang tidak pernah ngomongin orang Bu, sampai hari ini selama Ramadan. Atau siapa selama Ramadan ini tidak pernah jadi korban gibah? Jelas kelihatan nih wajah-wajah penuh dengan Jadi saum itu bukan urusan hanya perut dan rasa lapar dan haus saja, tapi urusan dengan hati. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Maka kebaikan Ramadan kita tergantung bagaimana cara kita menata hati kita itu. Ya. Kalau kita mudah melampiaskan emosi, mudah melakukan hal-hal yang hanya disukai oleh hati, tidur, nonton, belanja tanpa indah dan sebagainya, udah hancur amal soleh kita di Ramadan ini. Dan punten Bapak Ibu sekalian, semua aktivitas Ramadan ini Pak, tidak ada yang sesuai dengan hati. Semuanya berlawanan itu. Cok jam sekarang Bapak Ibu, jam ini enaknya ngapain Bu? Ngaji atau tidur wae? Atau Bu tidur wae Ramadan? Nggak ada Bu. Sok Ibu jam 2 Bu enaknya masak atau tidur? Jam 2 pagi tidur Pak. Ini harus bangun kan. Semua urusan hati di sini memang jangan pernah dibawa hati yang biasa. Kenapa? Karena amal soleh di sini diperlukan hati yang sangat luar biasa. So Ibu habis maghrib makan, terus isya, terus tarawih, enak gak Bu sebetulnya? Berat kan Pak? Udah kenyang Bu, kemudian tarawih, sok enak gak? Apa arti tarawih? Relax, santai. Sok Bapak Ibu banyak makan dulu. Apa yang dirasa ketika tarawih? Repot, penuh perjuangan Pak. Allahu Akbar, dia tuh barik ya. Ya, alhamdulillah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka inilah 5 hubungan antara hati dengan Ramadan. Yang pertama, masuklah Ramadan dengan hati yang penuh dengan kebahagiaan. Yang kedua, isi Ramadan dengan hati yang sangat luar biasa, dipenuhkan dengan iman sampai ke sudut-sudut terpencil sekalipun di hati kita cuma satu kata, iman itu. Kenapa? Karena dari iman inilah yang akan melahirkan karya-karya besar amal soleh kita. Yang ketiga Ibu dan Bapak sekalian, yang ketiga apa tadi Bu? Di Ramadan ini Pak, ibadahnya panjang 30 hari, harus kesiapan hatinya yang sangat baik. Kenapa? Ada banyak godaan nanti tengah jalan untuk menggugurkan Ramadan kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saya katakan kepada Bapak Ibu, yang terbaik di Ramadan ini bukan yang hebat di awal, tetapi yang bisa bertahan sampai ke ujung ya, yang terbaik di akhir. Yang keempat Ibu dan Bapak sekalian, di bulan Ramadan ini Pak, ada ibadah yang terkait dengan urusan hati, masalah keikhlasan hati, yaitu saum. Kenapa? Saum ini satu ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang saum, tapi kalau Bapak Ibu sholat saya tahu nggak Bu? Bapak Ibu zakat saya tahu, Bapak Ibu saum saya nggak tahu, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biasa melaksanakan ibadah Ramadan ini, saum ini, maka Bapak Ibu nanti akan punya hati yang sangat ikhlas Bu. Dan tidak hanya ikhlas, hati yang mudah ridho, yang sabar dan lain seterusnya. Dan yang terakhir Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala, hubungan yang kelima adalah bahwa di Ramadan ini banyak terkait dengan urusan hati. Barang siapa yang tidak bisa menata hati dari emosi dan lain sebagainya, maka apa kata Rasulullah? Allah enggak butuh dengan saumnya. Betul? Wa man lam yada' qal jur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatan fima ayyada' ta'amuhu wa syarabah. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan urusan hati di sini Pak, hati membenci, hati yang dengki, hati yang emosi, Allah enggak butuh dengan saumnya. Sangat terkait banget. Saum itu bukan dengan perut Bu, tapi dengan hati. Maka tidak ada bulan yang sangat paling efektif untuk menata hati kita seindah mungkin kecuali bulan Ramadan. Ini Ibu dan Bapak yang saya sampaikan materi hari ini. Mangga Ustadz Imam, saya persilakan untuk session tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimu salihat. Jangan ambil air ah. Nih, panitia ada refleks mau ngambil air Ustaz. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Yang teramat saya hormati, saya muliakan Bapak Agung sebagai Ketua DKM Masjid Al-Fat, mudah-mudahan senantiasa beserta Ibu ya Bu ya, mudah-mudahan senantiasa pengurus ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Juga Kang Imam, sudah lama kita tidak bersua Ustaz. Sangat kangen ya, dan alhamdulillah pagi hari dipertemukan kembali. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah, dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan, sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tak berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita pagi hari ini di Masjid Al-Fat mudah-mudahan menjadi pertemuan iman terbaik di bulan terbaik, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita terus semangat untuk mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik, persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha terbaik di kehidupan kita, yang melayakkan memantaskan Allah untuk terus menganugerahkan kepada kita pahala-pahala terbaik, dan kita bisa keluar di Ramadan tahun ini menjadi alumni terbaik. Andaikan ini adalah Ramadan terakhir buat kita dan Allah tidak mengizinkan kita kembali bertemu Ramadan tahun berikutnya, maka pastikan di Ramadan terbaik ini kita tumbuh menjadi hamba-hamba Allah terbaik yang layak untuk mendapatkan akhir kehidupan terbaik kita nanti di akhirat. Juga ada Bunda Haris, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat berkah selalu Bunda. Baik. Susah ya kalau harus minum. Ini ngajak saya batal apa? Harus minum. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Hati, kata Imam Al-Jurzani, itu adalah mustalahun ya, sebuah nama tanpa benda Bu. Karena memang hati itu tidak ada bendanya, maka disebut dalam bahasa Arab mustalahun, sebuah nama tanpa benda. Alal latifi rabbaniyah ya, yang menunjukkan kekuatan yang Allah anugerahkan di kehidupan kita. Karena dari hati ini muncul banyak kekuatan Kang Imam, kekuatan mencintai, merindukan, apalagi Kang Imam? Dan lain-lain ya. Fi qalbil jismani, yang Allah simpan di jantung ya Bu ya. Jadi sebuah nama tanpa benda yang menunjukkan kekuatan yang Allah anugerahkan di kehidupan kita yang disimpan di dalam jantung. Sanubari syakal, yang bentuknya seperti sanubari. Bapak Ibu tahu apa arti sanubari? Bu, bukan sangubari, bukan. Itu makan ibu sahur ya, sangubari gitu. Apa Bapak Ibu makna sanubari? Ini bahasa Arab. Kita sering nggak mendengarkan kalimat sanubari? Apa artinya Bu? Hah? Hati terdalam, cie. Menih poetis ya. Apa Bapak hati sanubari? Sebuah nama tanpa benda yang menunjukkan kekuatan yang Allah berikan di kehidupan kita, yang disimpan di dalam jantung yang bentuknya seperti sanubari. Sanubari ini bahasa Arab Ibu dan Bapak ya, bukan hati terdalam Bu. Atau apa tadi? Banyak bisikan sebetulnya. Ini kan kalau bab hati mah luar biasa ya. Tapi kesini kecium ya, ada yang sedang sakit hati Bu, ada yang sedang Masya Allah ya.
Sanubari itu artinya adalah buah pohon pinus. Ya. Jadi bentuk jantung itu seperti buah pohon pinus. Jadi tidak ada Bu, hati itu bentuknya begini tuh tidak ada. Saja kan ibu sakikian wae ta Bu tah. Ayahnya pulang Bu kian itu. Bukan begitu. Atau orang Korea kumaha Bu? Parapal itu. Bosan. Sarang heo. Nah, kata Imam Al-Juzani, hati itu bentuknya seperti sanubari, seperti buah pohon pinus ya. Ini definisi hati Ibu dan Bapak sekalian. Makanya Bu, nanti kalau melambangkan hati tongku kikian wae Bu, atau kian wae itu. Pohon pinus kumaha bentuknya? Nanti Ibu gitu aja Bu, ya. Ya. Gitu ya. Oh kian itu. Regen, nanti Ibu praktekkan di rumah begitu Bu. Tapi suami bingung itu ya. Ayah. Taib. Kita tidak akan bahas hati secara secara lengkap Ustaz Imam, karena saya lebih tertarik di kajian kita hari ini adalah apa hubungan hati dengan bulan Ramadan gitu. Mal alaqah bainal qalb war Ramadan. Ya. Baik. Apa hubungan hati di bulan Ramadan? Sehingga para ulama banyak menulis tentang bagaimana cara kita menata hati di bulan Ramadan. Yang pertama, ini ada 5 tips ya Bapak Ibu sekalian, disampaikan oleh Dr. Khalid Abu Shadi. Dr. Khalid Abu Shadi memberikan ada 5 hubungan yang sangat kuat antara hati dengan Ramadan. Yang pertama, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, hubungan hati dengan Ramadan itu adalah Bu, kata beliau, siapapun yang masuk ke Ramadan ini Bu harus berbahagia hatinya ya. Siapapun yang bertemu dengan bulan Ramadan, hatinya tidak boleh hati yang biasa, tapi hati yang luar biasa. Luar biasa dengan apa? Dengan as-sa'adah, dengan kebahagiaan. Pertanyaannya, kenapa di bulan ini hati kita harus bahagia? Ibu-ibu di sini ada yang sedang tidak bahagia, Bu? Nggak usah dijawab, kelihatan. Ya. Kenapa? Karena Abu Hurairah mengatakan begini, Ibu dan Bapak sekalian. Kalimatnya indah sekali. Al-qalb huwal malak, ahwal muluk, walahu junudun. Itu kata Abu Hurairah. Hati itu seperti raja dan memiliki pasukan. Ya. Al-qalb kal muluk walahu junudun, kata beliau. Hati itu seperti raja dan memiliki pasukan. Kata beliau, fa idza salahal qalb salahat junuduhu. Ketika rajanya baik, maka pasukan pun akan baik. Wa idza fasadatul muluk fasadat junuduh. Dan ketika rajanya itu rusak, maka pasukan pun akan rusak, Bu. Ini teorinya. Kenapa kita harus mempunyai hati yang bahagia di Ramadan ini? Karena kebahagiaan hati akan melahirkan karya-karya amal soleh yang indah di bulan ini. Contoh Ibu dan Bapak sekalian. Bu, senyum itu mudah atau susah? Senyum mudah atau susah? Seharusnya mudah, Bu. Hanya melengkungkan bibir 2 cm ke atas, tong luhur teh ngewa. Ya. Tanpa waktu, tanpa biaya, tanpa tenaga. Bahkan kata Rasul, tabassama fi wajhi ahika sadaqah. Ustaz Imam ya. Melemparkan senyum, Bu, ke wajah saudara kita. Awas ya. Yang disebut sedekah itu, Bu, melemparkan senyum ke wajah saudara kita. Itulah disebut sedekah. Kalau Ibu melemparkan senyum, Bu, ke tembok, Bu ya, ke tiang listrik, itu bukan sedekah. Itu khawatir saja itu. Karena hadisnya tabassama fi wajhi ahika sadaqah. Yang disebut sedekah itu adalah melemparkan senyum ke wajah saudara kita, Bu. Ibu melemparkan senyum, Bu, ke cermin ya, ke tiang listrik, nah, itu bukan sedekah itu. Itu ada masalah. Senyum itu mudah, tidak butuh waktu, tidak butuh biaya, dan bisa jadi amal soleh, betul? Pertanyaannya, kenapa ada di antara kita yang sulit senyum?
Mudah, Pak. Itu sedekah. Bahkan apa kata Ibnu Abbas ketika bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah?" Amal apakah yang terbaik di mata Allah itu? Apa kata Rasul? Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memasukkan rasa bahagia ke hati saudara kita. Bagaimana caranya? Al-qalbasa, melemparkan senyum ke wajahnya itu. Itu pahala kan, Zat? Dan itu amal terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setuju Ibu-ibu? Pertanyaan saya, kenapa banyak orang yang sulit senyum? Rasul mengatakan al-lisanu migrofatul qalb. Karena lisan itu, Bu ya, estalasenya hati. Jadi yang paling jelas menjelaskan isi hati kita adalah lisan kita. Hari Ibu tuh nyambung. Masa yang paling menjelaskan hati kita adalah hati kita, hari Ibu? Yang paling, Bu, jelas untuk mengekspresikan bagaimana suasana hati kita adalah lisan, Zat. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Bapak Ibu sekalian, hati itu punya rasa, Bu. Bisa manis, bisa pahit, bisa hasem, bisa nano-nano lah begitu. Bagaimana cara mengetahui hati seseorang? Lihat bibirnya, apakah flat, zigzag atau regian itu, Bu. Itu kelihatan bagaimana suasana hati. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hati ini, Bu, terkoneknya ke lisan. Dan lisan tidak bisa sendirian. Pasti terkait dengan hati. Kalau Ibu dujura rudet, Bu, parusing, riwe, kira-kira mudah senyum moal? Hese, sok paksakeun geura, Bu. Hese, Pak ya. Ini persoalan. Makanya Abu Hurairah mengatakan hati itu raja dan dia punya pasukan. Salah satu pasukannya apa? Bibir gitu, Ustaz. Maka orang ketika hatinya tidak baik, maka bibirnya pun akan rusak. Setuju Bapak Ibu? Nah, ya. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti bahwa hati itu adalah raja, ya Ustaz ya. Masya Allah. Bahkan Rasul mengatakan apa, Ustaz Imam? Kata Rasulullah itu, inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri kita ada segumpal darah. Ketika baik, baik semuanya. Ketika rusak, rusak semuanya. Segumpal darah itu bernama heart. Aduh, bahasa Inggris Ibu ya. Bernama hati. Bahkan Aid Al-Qarni, mungkin Bapak Ibu pernah baca buku La Tahzan ya. Itu karya yang sangat monumental beliau, Ustaz Imam ya. Setiap kita wajiblah punya buku La Tahzan itu. Karena sudah diterjemahkan sekian puluh bahasa dan termasuk buku yang sangat bestseller di seluruh dunia. Penulisnya masih hidup dan masih segar ya, masih sehat. Terus berkarya setiap hari di kajian-kajian IG beliau ya, Dr. Aid Al-Qarni. Beliau mengatakan apa, Bu? Senyum itu sihirun mubah, sihir yang dibolehkan. Yang menarik adalah kenapa disebut sihir? Karena senyuman itu bisa mengubah suasana kehidupan orang loh. Betul, Bu? Senyum itu bisa mengubah suasana hati orang, bisa mengubah warna hidup orang seindah warna pelangi senghangat mentari musim semi. Cie itu ya. Obating. Itu kena cas karena ada hak paten itu teh neneng. Langsung habis status. Tulisan by Dedi gitu, awas. Nah ini Ibu dan Bapak sekalian ya, hati itu raja. Contoh misalnya saya tanya ibu-ibu sekalian, peran perempuan di dalam Al-Quran yang paling besar apa coba, Bu? Peran menjadi diri sendiri, peran sosial, Bu, peran menjadi seorang istri, atau peran menjadi seorang ibu? Yang ibu tuh kan di dalam Al-Quran cuma ada 4 peran, Bu. Satu, peran menjadi diri sendiri. Yang kedua, peran sosial. Yang ketiga, peran menjadi seorang istri. Dan keempat, peran menjadi seorang ibu. Ya enggak? Yang paling besar yang mana porsinya? Yang paling besar adalah peran menjadi seorang ibu, Bu. Ayo kembali ke rumah, karena peran terbesar kita menurut Al-Quran adalah menjadi seorang ibu. Saya bertanya sama ibu-ibu, Bu, akan fokus gak menjadi madrasatul ula li abnaiha, atau fokus gak menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak kalau hati kita rudet, Bu? Ya, maka kalau ingin menjadi seorang istri yang baik, kalau ingin menjadi seorang ibu yang baik, Bu, bagi anak-anak, satu,
perbaiki dulu peran ketiga. Apa itu? Rumah tangganya harus beres, Bu. Karena kalau ibu rumah tangga nggak beres, Bu, baluang, Bu ya. Terus nyiksi kentangnya ya ngalamun, Bu. Ya. Tiba-tiba ya udah habis lakinya, Bu ya. Nah begitu. Memang peran perempuan itulah menjadi seorang ibu, tetapi dia tidak akan fokus dan tidak akan maksimal ketika peran keduanya yaitu menjadi istrinya dia tidak baik-baik saja. Makanya ibu-ibu dan bapak kita lihat di dalam Al-Quran, Pak, berjumlah 30 juz, 114 surat. Berapa halaman, Bu, Al-Quran? 604 halaman. Berapa lembar? 302 lembar. Berapa huruf? Bu, bukan mana Ibu? Jawab. Kita lihat saat Imam ya, ketika bicara sakinah itu kita temukan di Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dari sekian banyak, sekian ribu ayat di dalam Al-Quran ketika bicara sakinah. Apa itu sakinah? Hati yang menemukan kedamaian, rasa yang menemukan ketentraman, hidup yang menemukan kebahagiaan, Bu. Itu semuanya kita temukan di Ar-Rum ayat 21 tentang bab apa? Pernikahan, Bu. Maka seakan-akan kalau kita ingin bahagia, Bu, sehingga fokus ke yang lain, baikkan dulu pernikahan kita itu. Kan gitu saja. Maka si ibu tidak akan pernah menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak kalau, Bu, peran sebagai istrinya tidak, pernikahannya tidak bahagia. Saya tanya Bapak Ibu punten, Bu. Hati itu raja. Ibu pilih mana, Bu? Rumah itu luas tapi hati kita berantakan. Atau yang kedua, rumah kita sangat SSSS lah. Sangat sempit sisi sekali, Bu. Tapi perasaan kita bahagia, pilih mana? Nggak ada nomor 3 sekarang, teh, mohon maaf. Nomor 3 wae. Tetap Imam ya. Kalau saya pengajian anggarnya milih nomor 3, Ustaz. Di sini nggak ada nomor 3, Bu. Rumah kita luas tapi hati kita tidak bahagia, Bu. Rumah kita sempit tapi hati kita bahagia. Ibu pilih mana, Bapak Ibu? Anggar, teh mah. Teh di sini harus jaga hati, jangan bikin emosi ya, Teh. Pasti orang akan pilih nomor 2, Ustaz. Iya enggak? Orang akan bilang begini, Ustaz, nggak apa-apa, saya rumah nggak besar, asal hati saya bahagia bersama pasangan. Betul, Bu? Sebaliknya ada enggak? Ustaz, saya pengen rumah besar, nggak apa-apa, tidak bahagia juga. Ada enggak? Nggak akan pernah ada, Bu. Itu hati itu raja, Masya Allah. Ya. Sok, Ibu saya tanya, Bu, suami itu, Bu, ganteng, tapi Ibu nggak tenang, Bu. Tapi suami itu memang tidak butuh, tapi sulit dibilang ganteng itu. Tapi hati Ibu tenang, pilih mana? Suami Ibu ganteng, Bu, hati-hati nggak tenang karena banyak yang suka ya. Atau suami Ibu memang cuma Ibu satu-satunya yang suka, yang lain nggak ada yang suka. Lebih tenang mana? Bu, lebih tenang mana, Bu? Lebih tenang Ibu yang satu-satunya yang suka atau disukai banyak hati? Mana yang paling menenangkan? Hanya Ibu yang suka ya? Berarti pilih ganteng, pilih butut. Baik, ini adalah beberapa kajian, Bu. Kenapa di Ramadan ini kita harus bahagia? Sebagaimana ibu ketika mengurus rumah tangga tidak bahagia, sebagaimana kita memiliki rumah yang luas tapi tidak bahagia, seperti itulah kondisi kita di Ramadan kalau kita tidak bahagia. Apa yang bisa kita lahirkan, Bu, dari ketidakbahagiaan kita terkait dengan karya-karya amal soleh kita di Ramadan ini? Betul nggak, Ustaz? Masya Allah ya. Maka pertama kita harus contoh begini. Saya punya kajian Pak Agung ya tentang kantorku surgaku, Bu. Karena di setiap hari keliling instansi-instansi pemerintah saat Imam ya, swasta, negeri, bahkan nanti siang juga di BJB. Saya punya kajian tentang kantorku surgaku. Ternyata ada sebuah kajian yang sangat mahal teh, yang disampaikan oleh Dr. Akram Ridho. Kenapa ketika bekerja itu hati harus bahagia? Karena tipikal pekerja itu ada dua, Bu, hati yang bahagia, hati yang rudet itu. Sama seperti Ibu di rumah lah, Bu ya. Ada yang bahagia, ada yang rudet, Bu ya. Kelihatan, Bu, ini berapa orang yang rudet? 1, 2, 3. Ternyata itu berdampak, Pak. Kalau orang hatinya bahagia ketika bekerja, itu energinya akan lahir. Energinya akan muncul. Dan ketika energi muncul itu akan berprestasi. Ketika dia berprestasi, karirnya akan cepat, Pak. Betul kan?
Dan ketika karirnya cepat, keuangannya akan cepat membaik. Jadi ternyata ketika kita bekerja dengan hati bahagia, kita sedang merencanakan masa depan keuangan yang baik. Itu dalam konteks analisa tentang dunia pekerjaan. Sebaliknya, kalau kita bekerja dengan hati yang rudet, kira-kira energinya muncul nggak? Ketika energi tidak muncul, bagaimana cara kerjanya? Mungkin asal-asalan Ustaz Imam, ya enggak? Tidak akan berprestasi. Ketika dia tidak berprestasi, bagaimana karirnya? Lambat saja, biasa-biasa wae, what the meaning of wae saja. Dan ketika karirnya lambat, bagaimana keuangannya? Tidak cepat membaik. Maka ketika bekerja dengan hati yang rudet, sebetulnya dia sedang merencanakan masa depan keuangan yang tidak baik. Sama ibu, ketika ibu di rumah bu ya, masak bu, karena jam 2 bu ya, harus bangun untuk masak, hati rudet ya bu ya. Dan suami teh can pulang. Misalnya lagi bu ya. Kamana suami ditelepon bu teu aktif bu ya. Di WA teu di read gitu ya. Padahal tidak ada kerjaan di kantor bu. Padahal sebelum berangkat tuh suami tuh bu dangdan heula bu ya, kadang pakai lipstik gitu. Rudet ya bu ya. Kira-kira bu masakannya enak moal. Kalau ibu ketika hati rudet bu masak sayur asam jadi rasa apa? Asam bu ya. Nah, maka inilah analisa ibu dan bapak sekalian, kenapa kita harus hati bahagia agar bisa melahirkan karya-karya amal saleh yang indah di Ramadan ini. Ya, setuju ibu dan bapak? Sebagaimana kita bahagia ketika di kantor akan melahirkan banyak prestasi. Sebagaimana ibu-ibu ketika ngurus rumah hati dengan penuh kebahagiaan, semuanya akan terasa indah itu. Ini analisa dari Dr. Khalid Abu Shadi. Kenapa di sini kita harus bahagia? Saya bertanya kepada bapak ibu, di dunia ini musim apa yang terbaik? Musim apa bu? Bapak ibu kalau ada yang bisa jawab nanti saya kasih. Tadi Pak Imam kasih apa? Nggak tega, yang lain aja. Apa saja itu ya? Pin apa Zat? Oh manusia. Oh bagus alhamdulillah. Sok bu. Musim apa yang terbaik di dunia ini? Yang paling baik adalah musim Ramadan bu. Kenapa bu? Musim semi cuma apa? Musim semi cuma terasa bu ya, udara sejuk, mentari, hangat, burung-burung, berkicauan bunga-bunga, bermekaran kupu-kupu, berlarian, sedang sajak nih Ustaz. Cuma itu. Tetapi kalau Ramadan bu menghadirkan dua, kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Yo, ya. Betul nggak Ustaz? Sampai-sampai saking hebatnya musim Ramadan ini, musim semi ya. Ya, karena dua bu. Kenapa Ramadan disebut dengan azmalul musim min mawasim kata ulama? Kenapa Ramadan disebut dengan musim terbaik di segala musim yang ada? Karena di Ramadan menghadirkan dua hal bu. Satu, al khairul katsir wa ajrul azim kata ulama itu. Kebaikan yang banyak dan pahala yang berlimpah. Saking hebatnya, apa kata Dr. Ragib? Dia mengatakan wa kama yahmilul ghaim al-matar kadzalika Ramadan yahmilul khairat. Sebagaimana awan membawa derasnya hujan, seperti itulah Ramadan membawa derasnya kebaikan. Sebagaimana awan membawa kumpulan hujan, seperti itulah Ramadan membawa segenap dan semesta kebaikan. Tidak ada bulan yang menghantarkan dalam hidup kita segenap dan semesta kebaikan kecuali bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang membawa kita dalam orbit-orbit kebaikan, yang mengantarkan kita dalam gerbong-gerbong kebaikan, yang memekarkan kuncup-kuncup kebaikan di taman-taman kehidupan kita kecuali bulan Ramadan. Maka inilah bulan yang terindah itu. Semua orang tumbuh menjadi orang-orang baik. Betul bu? Kenapa kita kajian hari ini? Karena gara Roma. Kalau tidak ada Ramadan, tetap kaji. Alhamdulillah. Oh di sini bapak wajah-wajah ahli surga semua ibu ya. Wajah-wajah penuh cahaya, penuh ketenangan. Jadi kalau kita ngisapin jam 12 sudah tenang ibu tuh ya. Sudah ngantuk. Ini bapak ibu sekalian ya, masya Allah. Kenapa kita harus bahagia? Karena di bulan ini bulan apa? Ini musim terbaik yang menghantarkan kebaikan dan keberlimpahan dalam pahala ya. Saking sampai hebatnya gini Rasul bilang apa? Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh
Saking berkahnya ini Ustaz Imam, Rasul bilang apa? Fihi tuftahu afwabul jannah. Di bulan ini dibuka pintu-pintu. Apa maksudnya? Apapun yang kita perlukan untuk memantaskan dan melayakkan diri menjadi ahli surga, semua tersedia di bulan ini. Apapun yang kita butuhkan untuk mengantarkan kita lebih dekat ke pintu surga, semuanya ada di bulan ini. Maka ulama mengatakan apa? Ramadan, ya, ini bukan merherjen bu. Ramadan bukan pikolbi itu merherjen ya. Ramadan di hati. Ramadan jisrun bainana wa bainas sa'ada fid dunya wal akhirah. Ramadan itu jembatan yang menghubungkan kita dan kebahagiaan nanti di surga itu. Ya. Saya pernah cerita di kajian-kajian sebelumnya ya, bahwa saya kalau Ramadan itu Pak Agung, saya selalu ingat dengan masa-masa saya ketika kuliah di Kairo itu ya. Ibu, setiap Ramadan itu menjelang maghrib teh, saya suka jalan-jalan keliling komplek sebelum maghrib itu. Kenapa? Karena di setiap komplek selalu banyak tersedia rumah-rumah yang menyediakan makanan bagi yang saum. Mungkin 80% lah mereka keluarkan meja dan simpan makanan di luar rumah dan kita tinggal ngambil aja begitu. Seperti apa Ustaz namanya? Bukan parasmanan bu. Bazar lah begitu ya. Oh itu luar biasa. Di kita juga ada kayak gitu, tapi ada tulisan kan 10.000, 5.000 itu ya. Kita mendagang, candil itu ya. Bahkan saya senang Bapak Ibu sekalian suka berdiri sore-sore saat menjelang maghrib itu. Kenapa? Karena orang-orang Mesir di sore hari itu habis kerja, mereka berlomba-lomba mencari orang yang akan dikasih. Pakai mobil itu. Bawa beras, bawa minyak, Bu. Kadang ngasih uang juga gitu ya. Dan yang mereka buru adalah mahasiswa Indonesia itu, Bu. Kami nggak tahu ada apa di wajah kami ini, Bu. Ini wajah kami penuh dengan keajaiban stempel sana. Aduh, teteh meni gitu teh karunya. Ya, Masya Allah. Harus bahagia. Kenapa saya katakan ini Bapak Ibu? Punten Bapak Ibu ya. Banyak saya keluhan dari ibu-ibu. Saat saya kurang tidur, saya harus bangun jam 2 ya Bu ya. Kemudian masak, habis subuh harus tilawah, setelah itu harus ngaji. Kemudian setelah itu beberes rumah Bu ya, nyeseh rumah wadah Bu. Kemudian setelah itu bla 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 bla. Aduh, saya teh capek pisan kan begitu. Absyiri Bu. Berbahagia di bulan ini. Kenapa? Karena semua itu menjadi lipatan-lipatan pahala. Ya. Saya tanya Bapak Ibu sekalian Pak Punten, siapa yang paling lelah di Ramadan ini, Bapak atau Ibu? Tuh kan begitu Pak, langsung ya, nyari Pak. Bu, jadi. Bapak jarang mengeluh, ibu-ibu yang sering mengeluh tuh Bu. Bahagia Bu di sini. Kenapa? Karena semua kelelahan itu menjadi ajrul azim, menjadi lipatan-lipatan pahala. Bahkan ibu-ibu sekalian, Rasul bilang apa itu? Tentang Ramadan ini puncak kebahagiaannya Ustaz Imam. Lis-shaim farhatani. Ini kita masih bicara hati ya Bu ya. Lis-shaim farhatani. Bagi orang yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Hadis ini sangat penting bagi siapapun yang sedang mencari kebahagiaan Bu. Hadis ini sangat penting bagi siapapun yang saat ini sedang kehilangan kebahagiaan. Hadis ini sangat penting bagi siapapun yang saat ini lelah untuk mencari kebahagiaan. Allah hadirkan hadis ini. Rasul hadiskan hadis ini. Apa tuh Ustaz? Lis-shaim apa Bu? Farhatani. Bagi orang yang saum akan menemukan kebahagiaan. Setiap hari Allah hantarkan kebahagiaan ini. Dan tidak ada bulan yang setiap hari Allah hantarkan kebahagiaan dalam hidup kita kecuali bulan apa? Ramadan loh. Kebahagiaan pertama apa Bu? Inda fitrihi kata Rasul. Ketika berbuka. Betul Ustaz Agung ya, Pak Agung ya. Setiap orang ketika berbuka pasti bahagia Bu. Ibu sarudat apapun Bu ya. Sebesar apapun masalah kita ketika buka pasti bahagia. Walaupun dengan ala kadarnya Bu ya, gepuk paling gitu ya, sate apa gitu. Paling iga bakar Bu. Tapi kita pasti bahagia itu. Ya sok lah, nggak apa-apa teh, sok bala-bala terserah itu. Ya. Maka sebetulnya kalau Bapak Ibu ingin banyak bahagia, banyak saum Pak. Kenapa? Orang yang saum pasti bahagia. Nanti lihat di ujung ketika berbuka Ustaz Imam ya, pasti bahagia itu. Walaupun dengan tadi apa Bu? Nah itu. Yang kedua, orang yang saum itu ketika makan pasti nikmat. Kenapa? Karena alladut ta'am, menu yang paling nikmat ketika makan adalah rasa lapar tuh Bu. Makanya kalau Bapak Ibu ingin banyak nikmat makan, Pak, banyakin saum. Pasti nikmat makan itu walaupun dengan gepuk deh.
Gak kerupuk ya. Maka siapa yang ingin nikmat makan dan ingin bahagia, banyakin saum, Bu. Kenapa? Itu sudah janji Rasulullah. Ada kebahagiaan di setiap makanan yang kita cicipi ketika sedang berbuka itu. Dan ada kenikmatan di sana, Bu, yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang lain. Rasa lapar itu menghadirkan kenikmatan apapun yang kita makan. Betul, Pak? Ya. Dan saum itu, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, mengajari kita sebuah konsep yang sangat indah sekali. Saum itu seperti surat Al-Imran, surat Imam ayat 200. Isbiru wasabiru la'alakum tuflihun, ibu, tatakun wa ibu. Itu mah Al-Baqarah 183, tatakun. Abang tiap hari saja tatakun. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Bersabarlah agar Anda bahagia. Nggak mungkin ada orang yang berbahagia ketika dia tidak mampu bersabar, Bu. Kenapa? Karena istana kebahagiaan hanya dibangun dengan bahan dasar bernama kesabaran, Bu. Maka barang siapa yang tidak punya bahan dasar bernama kesabaran, nggak mungkin dia bisa membangun istana kebahagiaan. Itu Al-Imran ayat 200. Maka semakin kuat kesabaran kita, semakin dekat kebahagiaan kita. Jangan pernah bermimpi ingin bahagia ketika kita tidak memiliki kesabaran. Kenapa? Karena dalam Al-Quran kalimat bahagia hanya disimpan setelah kalimat sabar. Itu, Bu. Ya. Sabar ini bahan baku, Bu, atau bahan dasar untuk membangun istana kebahagiaan. Barang siapa yang menunggu di ruang tunggu bernama kesabaran, selalu menemukan jawaban-jawaban indah penuh kebahagiaan di setiap penantian itu, Bu. Ya. Dan saum itu, Kang Imam, menjelaskan teori Ali Imran ayat 200. Ya. Kita nikmat gak ketika sahur, buka, Bu? Bahagia ya? Setelah kita melalui proses kesabaran selama seharian. Betul? Dari pagi tidak makan karena kita sabar. Siang pun tidak makan, kita sabar, Bu. Sore pun kita tidak makan karena sabar. Ketika buka, nikmat gak, Bu? Masya Allah. Tapi kalau ibu-ibu, Bu, jam 8 pagi sudah makan bubur ampela, Bu, ya, di Jalan Karapitan. Kemudian jam 11 sudah makan bakso Eko di Jalan Wastu Kencana, Bu, gitu. Sore hari sudah makan bakso Obo di Jalan Ciatel. Cijagra, Bu. Ini lagi ceramah loh, Bun, bukan. Kalau sudah makan ini semua ketika maghrib enak gak? Gak akan enak, Bu. Tidak akan seenak orang yang bersabar dulu, saat Imam, ya. Sebetulnya saya ingin bicara Pak Agung makan-makan Eropa. Wajah-wajah di sini memang tepatnya itu tadi. Ya, surabi, seblak apa gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa kita harus bahagia? Kenapa? Karena kebahagiaan nanti sangat berpengaruh kepada seindah apakah karya amal soleh akan terlahirkan. Saya ulang kembali, Bu. Kebahagiaan berpengaruh kepada seberapa indah karya amal soleh akan kita persembahkan di Ramadan ini. Inilah pentingnya hati di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Siapkan hati sampai ujung Ramadan nanti dengan penuh kebahagiaan, agar banyak energi-energi positif yang muncul sehingga kita bisa mempersembahkan karya-karya amal soleh terbaik. Saya sering sampaikan di setiap hari, malah Pak Agung, jadikan ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. Setiap hari. Kenapa? Baru tahun ini saya menemukan hampir ratusan tulisan dari ulama-ulama kita di dunia tentang andai ini Ramadan terakhir. Saya agak hariwang, Bu. Kenapa ulama-ulama kita banyak nulis tahun ini andai ini Ramadan terakhir itu. Ya. Mudah-mudahan ini isyarat, ya, Bu, ya, untuk kita agar betul-betul menjadikan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Andaikan ini Ramadan terakhir, jadikanlah Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Ustadz, kan ini ada corona, kita tidak leluasa ibadah. Jangan pernah kendorkan semangat ibadah kita. Kenapa? Boleh jadi tahun-tahun berikutnya corona sudah tidak ada, tapi kita pun sudah tiada. Memang Bapak Ibu yakin corona itu, Bu, dengan kita lebih dulu corona yang tidak ada atau kita? Nggak ada keyakinan, Ibu, ya. Ibu yakin nggak, Bu? Corona dulu ya, belum Ibu, atau Ibu dulu? Mana yang yakin? Mana Ibu inginkan? Corona heula atau Ibu heula? Kata Ibu, Pak, kata Bapak, Ibu cina gitu, ya. Di sini memang nggak ada, insya Allah. Ini soleh sama insya Allah. Saya ulang kembali, jangan karena tidak leluasa akibat corona membuat